Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Zai, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, senang kembali berjumpa bersama di sini ya. Nah, karena ada beberapa hari ini ada sedikit kesibukan gitu ya teman-teman ya. Nah, baik, tidak lupa saya hormati bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang usia di atas saya dan adik-adik kita yang kita cintai. Nah, para pencinta vokal, terus giat belajar dan terus mantapkan diri untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu kuncinya. Nah, baik. Tema kita hari ini apa, Bang Zai? Oke. Nah, tema kita hari ini adalah memanfaatkan yang tidak pasti menjadi pasti. Apa itu? Oke, gini. Sebenarnya kita bisa mendapatkan obat ya. Obat ataupun cara untuk memperbaiki pita suara kita agar tidak sering serak. Tidak sering serak. Mudah sekali. Insya Allah mudah sekali. Karena gini ya. Banyak orang yang menganggap hal ini sepele. Ya, hal ini sangat disepelekan sekali. Oke, jadi seperti ini. Kita selama ini mencari bahan-bahan untuk pita suara itu seperti bahan-bahan yang sulit kita cari ya. Nah, di sini saya hanya memberikan satu tips. Manfaatkanlah air hangat. Ya, air hangat. Di sini kita akan gali semuanya tentang air hangat. Ya, air hangat. Induknya penyegar pita suara dan perbaikan pita suara. Ini, menurut saya induknya ini babon ya kata orang Jawa, babon. Oke, baik. Jadi seperti ini. Air hangat banyak sekali fungsinya. Yang pertama, yang pertama kita bisa memanfaatkan air hangat untuk merilekskan pola pikir dan badan kita, ya. Itu fungsinya air hangat yang pertama. Saya bacakan di sini, saya terangkan. Air hangat itu banyak sekali fungsinya. Makanya ketika orang dingin, saat kedinginan, di perjalanan kedinginan, itu restoran ataupun rumah makan biasanya menyediakan air hangat. Untuk apa? Agar menetralkan kondisi suhu badan kita. Itu fungsinya air hangat. Makanya dianjurkan ketika bangun tidur, banyak-banyaklah minum air hangat. Ya, apalagi yang pencinta vokal, ya, ingin perbaiki suaranya, ingin ikut musabaqah tilawatil Quran, ingin ikut festival nyanyi, dan ingin tampil azan, menjadi Bilal, Qori, dan lain sebagainya, pasti melakukan ini, saya yakin. Nah, ayo kita bantu teman-teman kita. Nah, jadi seperti ini. Kita manfaatkan air hangat di sini untuk apa? Membasahkan, melembabkan pita suara. Beda dengan air putih biasa. Beda. Kenapa gini? Air putih hangat, ya, itu yang pertama bisa membuat yang di dalam perut kita ini, kantong udara ya, usus ataupun lambung kita itu menjadi mengembang. Air hangat, ingat air hangat, usah air mendidih ya. Kalau air mendidih bukan mengembang lagi. Ya, air hangat bisa mengembang. Lambung kita bisa mengembang. Jadi otomatis ketika kita biasakan, dia akan besar gitu. Kantong untuk pernapasan kita akan besar. Ya, ketika kita sering minum air hangat di pagi hari. Ya, percayalah. Jadi seterusnya untuk melembabkan pita suara. Di mana pita suara di sini? Ya. Mulai dari langit-langit nanti itu akan sampai ke pangkal tenggorokan. Itu akan diperbaiki oleh air hangat. Kenapa bisa, Bang? Kenapa nggak air putih aja, air mineral aja? Beda. Ya, beda. Kalau air mineral itu segera hanya menghilangkan rasa dahaga, haus, itu saja. Tetapi tes perbedaannya. Kalau kita minum air dingin, ya, kita minum air dingin, memang kita terasa seger gitu kan. Tapi terasa di tenggorokan pasti kering, buktikan. Tapi coba kalau minum air hangat, ketika kita merasa lelah, memang nggak enak sih. Namanya obat, mana ada yang enak? Obat apa yang enak? Saya mau tanya, obat apa yang enak? Ya, nggak ada. Jadi gini, ketika kita minum air hangat itu, ini akan terasa lembab. Ya, di dalam tenggorokan kita akan terasa lembab. Makanya kalau orang sakit sariawan, sakit tenggorokan, jangan minum air dingin, tetap minum air hangat kan. Jadi induknya semuanya itu ada di air hangat. Baik untuk pernapasan, saya sarankan air hangat. Perbaiki pita suara,
air hangat. Agar tidak bindeng, air hangat. Agar tidak serak, air hangat. Makanya saya bilang air hangat adalah babonnya untuk perbaiki pernapasan dan pita suara. Jika air hangat kita lupakan, kita biarkan gitu aja, kita acukan, kita hanya minum asam, air ini, segala macam. Kalau menurut saya kurang maksimal ya hasilnya ya. Nah gitu. Karena saya sudah mencobanya ya. Dan di sini saya sudah mendapatkan hasilnya. Terutama kemarin ada yang baru latihan di tempat saya itu. Memang suaranya memang katanya sering kering. Di tenggorokannya itu sering kering ya. Setiap pertama ngomong kayak gini dia biasa. Ketika dia mau nyanyi, mau ngaji, mau azan, itu sering dia kehabisan napas ataupun kehabisan suara. Bahkan sampai gitu, sampai habis suaranya di ujung. Sering. Nah, dia menerapkan hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu dia langsung mendapatkan, dia langsung nelpon saya. Assalamualaikum Bang Zai, alhamdulillah. Setelah saya memanfaatkan satu air itu Bang Zai, tanpa saya apa-apakan segala macam, alhamdulillah saya sudah merasakan ada perubahannya, walaupun masih sedikit tapi ada perubahannya Bang Zai, karena saya baru latihan 1 minggu memanfaatkan air hangat tadi. Ya saya bilang alhamdulillah gitu. Jadi kan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, insya Allah semoga bermanfaat gitu. Jadi kita sampaikan itu apa yang adanya, apa yang real. Jadi coba manfaatkan air hangat. Air hangat aja ya terlebih dahulu, manfaatkan, kita tes, kemudian kita latihan di nada-nada dasar ya, di nada-nada dasar, jangan sampai ke nada-nada yang paling tertinggi ya. Oke. Nah, itu ada teman lewat ya. Maaf, ada yang lewat tadi. Jadi gini, kita manfaatkan air-air itu, jangan sampai kita lupakan air hangat ya. Kenapa? Itu babonnya loh teman-teman ya. Bapak ibu yang bapak yang ingin masih latihan azan ya, ibu-ibu. Jadi apalagi kalau air hangatnya dicampur dengan madu. Wow, wow, dan wow. Kenapa gitu? Makanya saya di kulkas itu selalu ada madu. Kenapa? Karena ketika saya di tengah malam pun, di tengah malam itu, saya ambil air hangat, ya, saya letakkan separuh. Kemudian setelah air hangat itu tadi sudah setengah gelas, itu saya masukkan madu lebah ya. Kalau saya madu lebah sering saya manfaatkan. Madu itu saya masukkan agak setengah sendok saja, kemudian saya aduk. Kenapa saya suka? Karena saya sudah dari dulu seperti itu. Makanya sekarang terbiasa. Kata orang sih air hangat nggak enak mas, katanya. Ya kalau udah terbiasa pasti enak. Saya yakin terbiasa pasti enak. Bahkan kalau nggak minum air hangat 1 hari, kalau udah terbiasa itu merasa kayak gimana, kayak canggung ataupun kayak ada yang kurang gitu kan. Jadi di tingkat kita minum aja lah. Kalau air hangat itu kita minum pasti ibaratnya itu puas gitu. Kayak menghilangkan kita kepedasan. Memang ketika kita minum air hangat, ingat ya, kita pedas, minum air hangat itu terasa lebih pedas. Ya. Kenapa? Ya karena air hangat tadi menjadi obat gitu. Kita minum seruk terasa aduh panas gitu. Kenapa? Dia langsung membersihkan pita-pita suara kita. Beda dengan air dingin, kita minum seger gitu kan. Tapi coba kalau habis makan pedas, minum air hangat. Kita minum habis makan pedas nih ya, kita minum air hangat pasti akan terasa pedih, akan terasa lebih panas. Makanya kata orang, pedas kok minum panas katanya kan. Nah, kenapa? Sakit. Panas itu di sini tuh udah pedas, minum air panas lagi air hangat. Pedih. Kenapa? Itu prosesnya air hangat tadi langsung membersihkan pita suara. Menyembuhkan langsung. Karena sering makan pedas kita akan bisa menyebabkan sakit tenggorokan. Nah, di situ. Jadi, ketika kita merasakan pedas, kita minum air hangat, semakin pedas. Itu dia membersihkan, bukan malah menambahnya lebih sakit, enggak. Bisa dites. Dan nanti itu sekalian ketika kita minum air hangat, siap makan pedas, itu nanti kita maaf ya, kita meludah, itu nanti akan terasa lendir itu keluar. Kenapa? Karena dia langsung. Maka kita setidaknya nanti itu pasti ada merasa gitu, seperti membuang itu ya, membuang riak gitu. Nah, itu kalau kita minum air hangat. Tapi kalau kita minum air dingin, enggak, saya yakin. Ya. Nah, jadi itu. Semuanya itu harus tergantung dengan keyakinan. Kita berusaha, berdoa, kuatkan hati, teguhkan iman bahwa kita kuatkan keinginan kita, yakinkan diri kita bahwa kita bisa dengan latihan seperti ini. Nah,
Obat yang paling ampuh adalah obat keyakinan. Dengan yakin, insya Allah pasti berhasil. Salam dari Bang Zai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.